Yang terhormat Ibu Ajeng Tina Mulyana, SPD, MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti dengan NIM 1032231070. Saya mahasiswa Universitas Muhammad Husni Tamrin dengan jurusan keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Asuhan Keperawatan Jiwa pada Pasien Halusinasi Pendengaran di Ruang Intermediate Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam Samarinda. Proposal skripsi saya terdiri dari 2 bab. Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat teori praktis, metodologi penelitian. Sedangkan bab 2 berisi konsep dasar halusinasi, pendengaran, definisi, etiologi, faktor predisposisi, faktor presepitasi, tahap halusinasi, rentang respon neurobiologis, penata laksanaan medis, konsep asuhan keperawatan jiwa, pengkajian keperawatan, halusinasi pendengaran menurut data subjektif dan objektif, data objektif, pohon masalah, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, tindakan keperawatan pada pasien, evaluasi keperawatan, serta daftar pustaka. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kesehatan jiwa adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungan serta berintegrasi dan berinteraksi dengan baik, tepat, dan bahagia. Menurut Manajer 2015. Menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu dapat bekerja secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi untuk komunitasnya. Lalu, menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2016 secara global terdapat sekitar 35 juta orang yang mengalami depresi, 60 juta orang dengan gangguan bipolar, 21 juta orang dengan skizofrenia, dan 47,5 juta orang dengan demensia. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian masalah latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut. Jadi rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi pendengaran di ruang intermediate Belibis Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Samarinda. Lalu batasan masalahnya, penelitian ini dibatasi pada pasien gangguan jiwa halusinasi pendengaran di ruang intermediate Belibis Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam Samarinda. Lalu ada tujuan penulisan. Ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum memahami asuhan keperawatan gangguan epilepsi, sensori halusinasi, pendengaran di ruang intermediate Belibis Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam Samarinda. Lalu ada tujuan khususnya. Yang pertama, melakukan pengkajian pada pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran di ruang intermediate Belibis Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam Samarinda. Lalu yang kedua ada merumuskan diagnosa keperawatan pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran di ruang intermediate Belibis Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Samarinda. Lalu yang ketiga ada mengevaluasi pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran di ruang intermediate Belibis Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam Samarinda. Lalu ada manfaat teori praktis, ada manfaat akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti, khususnya dalam hal melakukan studi kasus dan mengaplikasi ilmu tentang asuhan keperawatan pasien dengan masalah gangguan persepsi halusinasi pendengaran. Lalu manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelayanan kesehatan, yaitu dengan memberikan dan mengajarkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan jiwa dengan kasus halusinasi pendengaran. Studi kasus ini juga menggunakan SOP dalam melakukan tindakan keperawatan dan jenis SOP yang dilakukan tentang strategi pelaksanaan SP, tindakan keperawatan pasien gangguan persepsi sensori halusinasi. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Konsep dasar halusinasi pendengaran. Definisi. Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori dari suatu objek rangsangan dari luar. Gangguan persepsi sensori ini meliputi seluruh panca indera. Halusinasi pendengaran menurut Nada Nietzsche
Notch 2015, yaitu seperti mendengar suara yang berbicara, mengejek, mempertawakan, mengancam, memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang hal yang berbahaya. Perilaku yang muncul adalah mengarahkan telinga pada sumber suara, bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, menutup telinga, mulut komat-kamit, dan ada gerakan telinga. Etiologi halusinasi menurut Yusuf DKK 2015 antara lain. Faktor predisposisi. Yang pertama, faktor perkembangan. Yang kedua, faktor sosial budaya. Yang ketiga, faktor psikologis. Yang keempat, faktor biologis. Yang kelima, faktor genetik. Lalu ada faktor presepitasi. Yang pertama, stresor, sosial budaya, faktor biokimia, faktor psikologis, faktor perilaku. Lalu ada tahap-tahap halusinasi. Tahap-tahap halusinasi dimulai dari beberapa tahap. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keparahan dan respon individu dalam menanggapi adanya rangsangan dari luar. Menurut Dalami DKK 2014, halusinasi terjadi mulai beberapa tahap, antara lain, tahap pertama ada sleep disorder. Tahap ini merupakan suatu tahap awal sebelum muncul halusinasi. Individu merasa banyak masalah sehingga ingin menghindar dari orang lain dan lingkungan karena takut diketahui orang lain bahwa dirinya banyak masalah. Misalnya, putus cinta, turun jabatan, bercerai, dipenuhi hutang, dan lain-lain. Tahap kedua, chronic moderate level of addiction. Pada tahap ini, halusinasi bersifat menyenangkan dan secara umum, individu menerima dengan sesuatu yang alami. Individu mengalami emosi yang berlanjut seperti adanya perasaan cemas, kesepian, perasaan berdosa, dan ketakutan. Lalu yang ketiga, tahap 3 ini ada condemning severe level of action. Di tahap ini, halusinasi bersifat menyalahkan dan sering mendatangi klien. Pengalaman sensori individu menjadi sering datang dan mengalami bias sehingga pengalaman sensori tersebut mulai bersifat menjijikan dan menakutkan. Tahap 4 ada controlling severe level of action. Di tahap ini halusinasi menjadi lebih menonjol, menguasai dan mengontrol individu sehingga mencoba melawan suara-suara atau sensori abnormal yang datang, hingga akhirnya individu tersebut menjadi tidak berdaya. Tahap 5 ada controlling panic level of anxiety. Tahap terakhir ini di mana halusinasi tersebut berubah mengancam, memerintah, dan menakutkan apabila tidak mengetahui perintahnya, sehingga klien mulai terasa mengancam. Lalu ada rentang respon neurobiologis. Menurut Yusuf DKK, ini adalah respon perilaku pasien dapat berada dalam rentang adaptif sampai maladaptif yang dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah bagian rentang respon halusinasi, adaptif dan maladaptif. A. Pikiran logis, persepsi akurat, emosi konsisten dengan pengalaman, perilaku cocok, hubungan sosial humoris. Lalu ada proses pikiran terganggu, ilusi, emosi berlebihan, perilaku yang tidak biasa, menarik diri. Lalu ada waham halusinasi, kerusakan proses emosi, perilaku tidak terorganisasi, dan yang terakhir ada isolasi sosial. Selanjutnya adalah penata laksanaan medis. Menurut Rahayu 2016, pelaksanaan medis pada pasien halusinasi pendengaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu terapi farmakologi, yang kedua terapi non-farmakologi. Lalu selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan jiwa, pengkajian keperawatan. Pengkajian merupakan tahap awal dalam melakukan sebuah asuhan keperawatan menurut Direja 2011. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pengkajian adalah pengumpulan data, pengelompokan data, dan analisis data guna perumusan diagnosa keperawatan. Metode yang digunakan dalam tahap pengkajian data adalah wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, serta studi dokumentasi menurut Asmadi 2008. Dalam keperawatan jiwa, seseorang perawat diharapkan memiliki kesadaran atau kemampuan titik diri, self-awareness, kemampuan mengobservasi dengan akurat, berkomunikasi dengan terapeutik, dan kemampuan berespon secara efektif. Karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam menumbuhkan hubungan saling percaya dengan pasien. Hubungan saling percaya antar perawat dengan pasien akan memudahkan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawat itu menurut Yusuf DKK 2015. Selanjutnya, halusinasi pendengaran menurut data subjektif dan objektif.
Data subjektif dan objektif halusinasi pendengaran menurut Darmawan 2015. Data subjektif. Yang pertama, pasien mengatakan mendengar suara yang mengejeknya. Yang kedua, pasien mengatakan mendengar bisikan setiap saat. Yang ketiga, pasien mengatakan mendengar bisikan berkali-kali. Yang keempat, pasien mengatakan mendengar bisikan pada situasi yang tidak menentu. Lalu data objektifnya, yang pertama, pasien terlihat berbicara sendiri. Yang kedua, pasien terlihat tertawa sendiri. Yang ketiga, pasien terlihat gelisah. Yang terakhir, pasien terlihat mondar-mandir. Pohon masalah. Pasien biasanya memiliki beberapa masalah keperawatan. Masalah-masalah tersebut saling berhubungan dan dapat digambarkan sebagai pohon masalah menurut Yusuf DKK 2015. Menurut Yosep 2013 dan Rasmun 2009, pohon masalah pada pasien halusinasi antara lain sebagai berikut. Ini adalah pohon masalah halusinasi. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan dari pengkajian yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran itu menurut Keliat dan Akemat 2009. Antara lain, yang pertama, resiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan berhubungan dengan halusinasi. Yang kedua, perubahan persepsi sensori halusinasi berhubungan dengan menarik diri. Lalu ada interferensi keperawatan. Ini interferensi keperawatan menurut Darmawan 2012 adalah suatu proses di dalamnya pemecah suatu masalah yang merupakan keputusan awal tentang sesuatu, apa yang akan dilakukan, bagaimana dilakukan, kapan dilakukan, dan siapa yang melakukan dari semua tindakan keperawatan. Selanjutnya ada implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan guna membantu pasien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu menurut Carpenito dalam Yusuf DKK 2015. Selanjutnya, tindakan keperawatan pada pasien. Tujuan tindakan keperawatan untuk pasien meliputi pasien dapat mengenali halusinasi yang dialaminya. Pasien dapat mengontrol halusinasinya, dan pasien mengikuti program pengobatan secara optimal. Itu menurut Kelihatan 2014. Selanjutnya ada evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan, di mana kegiatan ini dilakukan terus-menerus untuk menentukan apa rencana efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, menurut Manurung 2011. Evaluasi meliputi respon perilaku dan emosi lebih terkendali yang sudah tidak mengamuk lagi, bicara dan tertawa sendiri, sikap curiga, perasaan cemas, dan berat. Serta pasien mempercayai perawatnya. Pasien menyadari bahwa yang dialaminya tidak ada objeknya. Pasien dapat mengontrol halusinasi sehingga persepsi pasien mulai membaik. Pasien dapat menjelaskan hal yang nyata dan tidak nyata. Pada keluarga mampu menjelaskan masalah halusinasi yang nyata dan tidak nyata. Pada keluarga mampu menjelaskan masalah halusinasi yang dialami oleh pasien, mampu menjelaskan cara merawat pasien, mampu memperagakan cara bersikap terhadap pasien menurut Yusuf DKK 2015. Pada proposal skripsi ini, inilah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Mohon maaf jika ada penggunaan kata yang salah. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih.